Assalamualaikum, selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang. Baik, bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Baik semua. Coba dirapikan dulu. Tempat duduknya sudah? Sudah dirapikan? Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong dulu Arayan, pimpin doanya saya. Silahkan. Bersiap. Berdoa dimulai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yukni ilma dan sukani. Amin. Terima kasih Arayan. Baik, kita sudah baca doa ya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sayang ya. Coba semua berdiri. Oke. Bismillah. Bangsa dan tanah air, merdeka Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah Baik, terima kasih. Silakan duduk, sayang. Oke, nah
pembelajaran hari ini itu tentang harmoni dalam ekosistem. Submaterinya tentang rantai makanan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah siswa dapat menganalisis rantai makanan dengan benar. Yang kedua, siswa berdiskusi ya, dapat menyimpulkan rantai makanan ekosistem sawah dengan benar. Terus siswa juga dapat menganalisis hubungan rantai makanan. Dan selanjutnya siswa mampu membuat diorama rantai makanan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem sawah. Sudah ya? Nah, pernah nggak kamu ke sawah? Pernah. Apa yang kamu lihat di sawah? Ada padi. Oke, terus ada belalang, terus ada tikus, ular sawah, ada burung, ada keong, ada belut. Oke, nah itu adalah ekosistem yang ada di sawah ya. Ya, ada makhluk hidup yang hidup di ekosistem sawah. Nah, Ibu mau tanya lagi. Bagaimana hewan atau tumbuhan dan hewan yang ada di sawah itu dapat bertahan hidup? Dengan makan dan dimakan. Iya, betul sekali. Dengan cara makan dan dimakan. Nah, itulah sekarang yang kita akan pelajari tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ya, Ibu mau buat dulu motivasinya lagi nih. Nyanyi ya. Ice breaking, oke? Hello, apa kabar muridku? Baik. Hello, apa kabar muridku? Semangat. Muridku yang baik, muridku yang semangat. Siapkah bersenang-senang? Siap. Kalau siap coba katakan hore. Hore. Kalau siap coba katakan mantap. Mantap. Kalau siap coba katakan uhuy. Uhuy. Ini sudah siap untuk belajar ya? Baik. Nah, di sini juga ada lagu tentang rantai makanan. Coba Ibu buka lagi di sini. Mudah-mudahan bisa nih, rantai makanan. Bismillah. Kita nyanyi bersama lagi ya sayang ya, biar lebih semangat sebelum kita memulai pembelajaran ini. Oke, kita nyanyi ya. Rantai makanan. Jadi ada nada lagunya anak kambing saya. Baik. Ibu iniin dulu. Kita nyanyi bersama, oke? 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya. Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus itu. Tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati. Menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo kita pelajari. Baik, alhamdulillah, semangat semua anak ibu ya.
Baiklah sayang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rantai makanan. Ada yang ibu tanya lagi tentang rantai makanan ini, ekosistem sawah. Hewan apa yang bisa membuat petani itu merugi? Tikus, terus belalang, terus apa lagi? Burung, bagus. Apa lagi? Katak. Ya, itu nanti ya. Ya, ulat. Oke, ulat. Ada belalang, ada tikus, ada tadi siput. Ya, itu adalah sebuah hama ya yang bisa membuat petani merugi. Bisa menyebabkan gagal panen atau panennya sedikit. Kasihan, apalagi dimakan sama burung ya. Oke, padinya. Nah, ibu tanya lagi, apakah hewan pemakan tanaman di sawah itu bisa dimakan lagi oleh hewan lain? Bisa. Contohnya apa? Katak. Katak memakan apa? Belalang. Berarti belalang memakan padi. Ya. Ya, oke, daun padinya ya. Oke, setelah itu padi. Belalang dimakan katak. Terus katak dimakan ular. Oke, nah itu yang disebut dengan rantai makanan. Jadi saling berhubungan dan berurut ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi saya. Nah, kemarin kita sudah membentuk kelompok ya. Ini udah duduk sesuai kelompoknya enggak? Sudah ya, sudah kelompoknya ya. Udah kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 kelompok. Semangat belajarnya sekarang. Nah, sebelumnya sudah rapi semua sudah? Oke. Simak dulu video penjelasan tentang rantai makanan. Baik sayang, coba ya. Buka bukunya dulu sayang, halaman 44 di situ. Ya, tentang rantai makanan. Nanti ada informasi penting dalam video ini, bisa dicatat ya. Dicatat ya sayang, disimak dan dicatat. Dari rantai makanan. Silakan. Hai, aku Liji, seekor pengguru. Aku akan mengajak kalian membuat rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang makan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang makan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu,
Konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sebelum kita makan siang, jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam rantai makanannya. Sampai jumpa lagi. Baik, alhamdulillah. Itu adalah video tentang rantai makanan. Penjelasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar sayang. Kita coba buka dulu. PPT kita. Bentar ya. Oh iya, di sini ya. Nah, ini adalah PowerPoint ya sayang. Jadi makhluk hidup itu dapat berperan sebagai sumber energi. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam satu ekosistem. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di samping ini? Coba lihat di sini. Ada di sini rumput ya. Rumput ini sebagai produsen. Kenapa rumput ini disebut dengan produsen? Karena itu menghasilkan makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari dan unsur-unsur hara yang terdapat dalam tanah. Nah, si produsen ini nih dimakan oleh si kelinci di sini. Nih, kelinci ya. Kelinci ini sebagai hewan herbivora. Kenapa dibilang herbivora? Karena dia adalah pemakan tumbuhan. Jadi konsumen satu itu biasanya itu adalah hewan herbivora. Nah, selanjutnya kelinci ini dimakan oleh ular. Ular ini sebagai konsumen kedua. Ya. Ular ini adalah hewan pemakan daging atau disebut dengan karnivora. Iya, ini kan ada 3 aja dulu ya. Ini menggambarkan tentang rantai makanan. Ya, selain tadi videonya, ini ada PPT-nya juga sayang ya. Terus, nah di sini nih, tuh ada penjelasannya di sini. Nah, tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen. Nah, sedangkan kelinci itu adalah memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi dalam rantai makanan ini. Kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Nah, sedangkan ular itu merupakan hewan pemangsa atau predator ya. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Nah, di sini ada yang kurang nggak menurutnya? Ada ya? Iya, ini kan masih melemparkan 3 ya rantai makanan. Nah, ada rumput, ada kelinci dan ular. Ada juga konsumen yang ketiga. Nah, bisa jadi elang. Iya, bisa jadi elang. Nah, elang itu adalah
yang paling predator yang ini ya, puncak ya. Terus ketika dia mati, dia akan diuraikan oleh tadi di video tadi apa? Dekomposer atau pengurai, dibantu oleh jamur ya pengurainya. Bagus. Nih, ini dia si elang tuh. Inilah dia. Konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lain untuk menjadi makanan. Jadi biasanya dia mati karena apa, Bu? Ya karena sudah tua, karena mungkin sakit. Nah, lalu siapa yang akan memakan si elang? Nah, inilah dia. Ini adalah dekomposer. Dia adalah bakteri atau jamur. Ya, merupakan contoh dekomposer ya. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi apa sayang? Makhluk hidup lain. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Jadi dia berputar. Yang namanya rantai tidak akan terputus. Makanya disebut dengan rantai makanan. Oke. Nah, itu saja dulu ya tentang penjelasan rantai makanan. Ibu mau tanya. Ini ada pertanyaan nih. Coba dulu. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja sih komponen-komponen yang terdapat pada rantai makanan? Apa sayang? Coba. Dekomposer. Jadi produsen, konsumen, dekomposer. Oke, benar nggak jawaban dari Arfa? Benar. Tepuk wow. W O W. Wow, keren. Good job. Nah, coba lagi. Ibu mau tanya lagi ini. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Siapa yang bisa? Oke, Aura. Proses makan dan dimakan. Nah, secara berurut ya. Berurut ya sayangnya, saling berhubungan. Good. Ada lagi yang lain? Sudah, sama ya? Jawaban sama Aura. Baik. Nah, Ibu mau tanya lagi. Kan tadi dijelaskan sama si Arfa. Katanya komponen itu ada konsumen juga. Nah, Ibu mau tanya konsumen satu itu contohnya apa sih? Binatang apa saja? Coba. Kelinci, belalang, tikus, kambing, sapi ya. Iya. Iya, hewan herbivora itu adalah konsumen satu. Anak ibu yang cantik, yang ganteng. Oke, luar biasa. Berarti sudah paham tentang rantai makanan? Sudah, alhamdulillah. Ibu senang di sini ya. Nah, kalian sudah menyimak tentang PPT-nya juga lebih jelas ya. Baik. Nah, karena kalian sudah memahami tentang rantai makanan, sekarang kita akan membuat diorama rantai makanan ekosistem sawah. Nah, di sini ada video Ibu nantinya. Tuh, coba ya. Kamu akan mengamati video atau petunjuk ya, bagaimana cara membuat diorama rantai makanan. Nah, setelah itu nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Oke? Simak saja dulu sayang ya. Disimak saja videonya semua. Bismillah. Halo Bapak dan Ibu guru hebat, ketemu lagi dengan saya Agus, guru Kelihatan ya? SD1 Landasan Pendidikan Kota Banjarbaru. Kali ini kita akan membuat sebuah diorama sederhana sebagai media pembelajaran.
Diorama menurut KBBI adalah sajian pemandangan dalam ukuran kecil yang dilengkapi dengan patung dan perincian lingkungan seperti aslinya serta dipadukan dengan latar yang berwarna alami. Bahan yang kita perlukan adalah styrofoam sebagai alat, gambar-gambar objek yang bisa kita coba sendiri atau kita unduh dari internet. Contohnya, saya akan membuat diorama tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Maka saya menyiapkan gambar hewan dan tumbuhan yang hidup di ekosistem sawah. Bahan selanjutnya adalah tusuk sate atau lidi atau tusuk gigi. Berikutnya ada selotip, double dan gunting. Gambar kemudian kita gunting. Lalu bagian belakang gambar kita pasang lidi yang dilekatkan dengan selotip. Untuk dasar dan latar ekosistem, kita bisa menambahkan gambar pepohonan pada styrofoam dan juga gambar rumput yang dilekatkan dengan double. Sekarang sudah kita pancarkan gambar hewan dan tumbuhan yang terlibat dalam proses rantai makanan di ekosistem sawah. Diorama dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran atau media dongeng tergantung dari peristiwa atau cerita yang kita inginkan. Akhirnya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik. Oke, nah itu adalah video tentang membuat diorama sederhana rantai makanan ekosistem sawah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan ya LKPD-nya per kelompok di sini. Coba perhatikan, di sini akan ada langkah-langkah proyeknya. Sayang, di sini ada petunjuknya ya. Baik, nanti dibaca semua. Ibu akan bagi ya per kelompok. Ini sayang. Oke, iya. Sama nak. Oke, baik kelompoknya. Ini LKPD-nya. Oke, baik. Nah, dari video tadi ada nggak yang kamu temukan kesulitan ya? Ya untuk membuat rantai makanan ini dioramanya. Ada yang kamu anggap Bu sulit Bu, bagaimana ini? Ada nggak? Tidak. Berarti sudah bisa semua. Sudah ya? Baik. Nanti kalau seandainya Anda menemukan kesulitan dalam membuat diorama, kamu tuliskan sayang, apa saja kesulitan yang kamu temukan. Baik. Nah, sebelum kita memulai, nih semua alat-alatnya udah disiapin, semua gambarnya? Sudah ya, gambarnya sudah lengkap sayang gambarnya? Sudah semua alat-alatnya sudah? Sudah alatnya, oke, semua sudah lengkap ya? Oke, nah sebelum memulai proyek ini, nah kita buat kesepakatan dulu tentang waktu pengerjaannya. Kira-kira berapa menit kalian butuhkan? 20 menit, oke. 20 menit saja. Nah, sekarang dimulai dari sekarang. Ayo, 20 menit. Nanti setelah selesai, baru kamu mempresentasikan ke depan.
Dibaca ya KPD-nya. Ya, petunjuk-tunjuknya di situ ada langkah-langkahnya. Ayo semangat. Waktu kita hanya berapa? 20 menit. Oke. Penting. Ya. Ayo, Grace. Bagus nggak? Oke. Ya, gunting aja kan. Yang rapi ke guntingnya ya. Dilem ya. Jadi gunting saya. Udah. Oke, dilem ya. Lemnya. Gak ada kendala? Nggak ada. Bagus. Udah? Udah? Dan gunting ya? Gak ada kendala kan? Udah. Ayo.
Sudah? Ada kendala? Ya, ini enggak ini ya. Bisa ya. Gimana? Udah sampai mana tuh? Oke, sudah? Yes. Oke, good. Bagus. Udah ini ya, hampir selesai ya. Oke, yuk semangat. Yuk. Kelompok 3 hampir selesai. Yuk, yang lain. Yuk. Gimana udah sampai mana sayang? Wah. Udah? Wah, hampir selesai ya. Yuk. Kalau kurang lemnya di lemnya aja ya. Tambahin. Jadi kalau udah selesai, ya siap-siap nanti mau presentasi ke depan ya. Jamur ya. Ini jamur. Oke. Press. Patah. Apa? Dilem lagi nih. Nggak ada kendala kan di sini Ari? Ada ya? Bisa ya nak ya? Luar biasa. Apa apa sih? Sudah? Sudah selesai saya? Bentar lagi, oke. Yuk.
Oke, selesai? Sudah, oke. Nah, kalau bagian sudah dirapikan mejanya, bagi yang sudah selesai kelompoknya. Terus siap-siap untuk mempresentasikan ke depan. Ya. Oke, yang lain sudah? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sedikit lagi. Hampir selesai, oke. Kelompok 4? Yang terjadi, sudah ya. Kelompok 5? Sudah, good. Baik, siapa yang mau maju ke depan pertama? Ayo, mempresentasikannya. Yang lain menanggapi. Ayo sayang. Ayo. Kelompok siapa yang pertama? Wafa. Oke, silahkan Wafa. Kelompok Wafa, ayo. Oke. Ayo sayang. Wafa yang sebagai pembicara ya? Siapa? Oh, Adrian. Oke, silahkan Adrian. Adrian yang ngomong. Ya, kami dari kelompok udah terus jelasin ini tentang rantai makanan. Ekosistem sawah. Oke, coba yang lain dengarnya. Oke, yuk. Silo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diorama rantai makanan. Diorama rantai makanan. Perkenalkan, nama saya Adrian. Saya Arfa. Michelle, Wafa, Milan, Talita. Di sini ada padi. Padi berperan sebagai produsen dan padi ini akan dimakan belalang. Belalang disebut sebagai konsumen konsumen pertama dan belalang dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen 2. Katak pun dimakan oleh ular. Ular disebut konsumen 3. Ular pun dimakan oleh elang. Elangnya pun mati dan diuraikan oleh dekomposer atau disebut jamur. Setelah itu diuraikan akan menjadi humus dan pupuk dan akan menumbuhkan padi. Bagus. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Iya. Apa saya? Oh, produsen itu apa? Produsen disebut produsen adalah Menghasilkan makanan. Bagaimana Nasira? Bisa? Oke, bagus. Yang lain ada lagi yang menanggapinya? Benar ya? Kok bisa ya? Benar enggak? Benar, coba. Ada yang mau bertanya? Oke, coba. Kelompok ada suara pengurai yang kelompok adalah pengurai. Pengurai, oke. Good. Good. Ada lagi yang menanggapi kelompok lain? Tidak? Sudah. Berarti udah paham ini penjelasannya? Oke. Baik, silahkan duduk saya. Terima kasih. Adri ya. Terima kasih Adri ya. Kelompok mana lagi? Ayo, cepat. Ayo, Arya. Ayo, sayang.
Oke. Coba. Yang lain benarkan nanti tanggapi ya. Kan banyak nih, apa sih hubungannya tuh? Kan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ekosistem sawah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nazila. Nama saya Salsabila. Jidan. Alika. Bima. Pertama, di sini ada padi. Padi sebagai produsen yang penghasil makanan. Belalang adalah konsumen tingkat 1. Oke, yuk. Katak adalah konsumen tingkat 2 yang memakan belalang. Ya, ayo. Ular adalah konsumen tingkat 3 yang memakan katak. Oke, yuk. Elang adalah konsumen tingkat puncak yang memakan ular. Setelah elang mati, elang akan diuraikan oleh dekomposer yaitu jamur. Jamur, oke. Nah, ada yang mau bertanya nggak? Oke, konsumen katanya. Apa konsumen? Apa konsumen? Konsumen adalah Adalah hewan yang memakan tumbuhan dan memakan hewan lain. lainnya. Oke. Ini nggak apa? Ada benar nggak? Selesai jawabannya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Yakin ini nggak ada yang bertanya? Sudah? Berarti udah paham ya? Baik, terima kasih. Coba tepuk. Wow. Terima kasih sayang, silakan duduk. Kelompok yang lain. Iya, yang mana? Aduh, beda. Ayo. Ini dulu, nggak apa-apa sayang. Ayo, semangat. Ayo bawa. Semangat. Waktunya ayo. Oke, yang lain siap-siap ya. Aura aja yang menjelaskan. Ayo, yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aura. Saya dari kelompok di sini saya akan mempresentasikan hasil diorama ekosistem di sawah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aura. Saya Ryan. Saya Noval. Saya Vanes, saya Zara, saya Adel. Oke. Dan ini adalah hasil karya kami. Di sini ada padi yang disebut juga produsen. Di sini ada apa namanya? Lupa gue. Ini ada konsumen kedua yang disebut juga belalang. Ini konsumen ketiga yaitu katak. Kedua ya? Kedua saya. Kedua yaitu katak. Terus lanjut. Ini juga ada hewan ular. Ini sebagai konsumen ketiga. Ini burung elang. Keempat sebagai burung puncak rantai makanan. Oke, puncak rantai makanan. Di sini ada dan dekomposer pengurai makanan. Yes. Terus kalau udah mulai Dan namanya menjadi Elang berguna sebagai pupuk bagi padi. melakukan foto. Sintesis. Oke, tepuk. Oke, sebelum saya menutup presentasi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tuh. Apa aja?
Dekomposer merupakan suatu suatu organisme Dan organisme sebagai sebagai bangkai sebagai sebagai pengurai bangkai puncak rantai makanan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain, sayang? Ya? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, sayang. Oke, satu lagi. Ayo, go. Dua lagi ya, cepat. Go. Yuk, cepat. Ayo sayang, kita sedikit jelasin saja, dijelasin saja bagaimana ini ya. Ayo harap siap ya, hanya menjelaskan saja. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diorama rantai makanan di ekosistem sawah. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota saya, yaitu saya Rafka Ardian Santoso, saya Sultan, Adila, Naila, Yulia, Grace. Oke. Saya mempersilakan Adila untuk menjelaskan hasil diorama yang kita buat. Di sini ada tumbuhan atau produsen. Dan di sini ada belalang sebagai konsumen tingkat 1 yang memakan tumbuhan. Dan di sini ada katak sebagai produsen tingkat 2. Dan di sini ada ular sebagai konsumen tingkat 3. Di sini ada elang sebagai konsumen tingkat 4, dan di sini ada jamur atau pengurai yang dibutuhkan untuk produksi untuk membantu pembusukan. Oke, ada yang bertanya lagi? Sudah? Sudah tidak ada? Baik. Iya, ada apa? Pertanyaannya apa, sayang? Apa itu rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Tuh, nah tadi udah dijelasin. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Tentu saja ada yang menambahkan. Ya, baik. Tepuk. Wow. Baik, ayo. Cepat Aska. Ayo sayang, cepat. Ayo cepat. Bagus. Good. Iya, Aska. Yang MC harus saya jelasin. Iya. Aska aja menjelaskan, nggak usah ada perkenalan lagi. Ayo cepat. MC. Iya. Bismillah. Mulai. Aku nggak bisa Mulai. Ayo, mulai. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diorama rantai makanan dari ekosistem sawah. Oke, Mbak. Jelasin. Jadi di sini ada padi. Padi berperan sebagai produsen. Lalu padi dimakan oleh belalang. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Lalu belalang dimakan oleh katak. Katak sebagai konsumen tingkat 2. Dan katak pun dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3.
Lalu ular pun dimakan elang dan elang pun mati menjadi jamur, yaitu berperan sebagai jamur kan menjadi jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. Ada yang mau bertanya? Sudah dijaga ya? Oke. Tepuk wow. Oke, terima kasih sayang. Silakan duduk. Baik, semua. Nah, tadi sudah memberikan tanggapan ya sayang ya. Anak-anak ibu semua, silakan duduk lagi. Sudah, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya, hasil diorama rantai makanan ekosistem sawah di depan. Ya, alhamdulillah ada juga tanggapan dari kelompok yang lain. Nah, baiklah anak-anak, setelah membuat diorama rantai makanan ekosistem sawah, ternyata kita mengetahui bahwa hewan yang dapat merugikan petani itu banyak ya. Ternyata apa saja tadi? Ada belalang, ada burung, siput, ulat, ada tikus, ada apa lagi? Keong. Nah, itu adalah hewan yang merugikan petani, yang membuat hasil panennya itu berkurang. Baik. Nah, anak-anak ibu semua, kita akan membuat ini ya sayangnya, apa namanya, kuisis, ya, kuisis. Ibu akan buat kuisis. Ibu cari dulu di sini kuisisnya. Oke, kita siapkan ya sayang. Iya. Sudah? Siap ya, kuisis ya. Satu kelompok. Satu ya, siap. Bismillah. Hah? Yang lain siap? Kuisis? Oke, siap. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, ini aja dulu, tar dulu. Kita mulai. 1, 2, 3. Bismillah. Sebentar, kan itu dulu. Sudah? Coba, sudah bisa mulai? Bisa? Sudah? Sudah masuk? Sudah mulai? Sebentar.
Sebentar sayang, jaringannya nih. Yes, sebentar sayang. Oke. Sudah kuisisnya? Sudah ya? Oke, berarti semua yang dapat Tan, nih. Kelihatan kan? Oh, bagus. Oke. Sudah? Nggak bisa ya? Kuisisnya lagi nggak bisa ini. Baik, karena terkendala ya. Please, kita langsung saja ini kuisisnya. Ada kendala sama sinyal sayang. Jadi kita stop dulu kuisis. Oke? Nggak apa-apa, nanti ada evaluasi. Pakai evaluasi aja. Baik. Nah, coba Ibu mau tanya, apa saja sih pelajaran yang kita pelajari hari ini? Apa saja materi yang kita pelajari hari ini? Rantai makanan. Terus apa lagi? Ekosistem sawah. Terus apa lagi? Ya, membuat diorama rantai makanan. Bagus sekali. Nah, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi dulu sayang ya. Evaluasi. Nanti Ibu akan bagikan di sini soal evaluasi. Ya, karena kendala ya, maaf nih teknik kuisnya. Oke. Kita buat di sini. Sudah masuk nilainya, tapi nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan siapa yang pemenangnya karena signal terkendala sih signal. Nggak apa-apa, nanti kelihatan ya. Oke, kuisisnya. Ya, oke, tar dulu. Ini dulu sayang. Ini dulu kita kerjakan dulu. Kalau seandainya bisa lagi kita lihat kuisis. Oke, semua oke. Oke, oke sayang. Good. Baik, dikerjakan ya evaluasinya sayang. Yes. Nah. Sudah. Oke, selamat mengerjakan. Ibu kasih waktu hanya 10 menit untuk mengerjakan evaluasi. Yuk. Tulis namanya, evaluasinya. Ibu lihat dulu nih. Kuisisnya, signalnya lagi nggak bagus. Ayo. Tadi udah masuk sih. Kuisis. Nah, yuk dikerjakan evaluasinya, Sir.
bisa. Saya. Sudah selesai, Grace? Sudah? Sudah, oke. Biar tertib ya, dipanggil aja per kelompok ya. Oke, nanti ketuanya aja yang ngumpulin. Ketua yang ngumpulin ke Ibu. Sudah? Oke, kumpulkan ke depan saya. Kelompok 1, nggak apa-apa. Kelompok yang mana aja nggak apa-apa yuk. So, good. Terima kasih sayang. Oke. Nah, dengarkan Ibu. Nanti ini evaluasi akan Ibu nilai. Ya, bagi ya mudah-mudahan nilainya bagus. Kalau bagus di atas 70, berarti nanti ada pengayaan. Tapi kalau seandainya nilainya di bawah 70, nanti kita ada remedialnya. Ya. Jadi nanti akan Ibu nilai. Oke? Siap ya? Mudah-mudahan semuanya di atas 70 nilainya bagus. Good. Baik. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Bagaimana perasaan kamu ketika kita belajar tentang rantai makanan ekosistem sawah ini? Senang. Coba kalau happy bagaimana ekspresinya? Wow. Coba senyum. Wow. Senang ya? Coba senyum dulu. Wow. Coba ada yang senyum. Wah, Arfa senyumnya, kelihatan giginya. Bagus. Alhamdulillah. Jadi semuanya semangat ini ya, perasaannya senang ya sayang. Oke. Nah, baik. Dengarkan Ibu lagi sayang. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Karena hari ini kan kita rantai makanan. Jadi pembelajaran selanjutnya tentang jaring-jaring makanan. Nah, baik. Nah, pesan yang kita dapatkan dari pembelajaran ini adalah ternyata makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Makhluk hidup itu membutuhkan makhluk hidup lain untuk bisa bertahan hidup. Bertahan hidup. Bukan hanya hewan saja atau tumbuhan. Manusia juga, Arfa. Manusia juga membutuhkan manusia lain untuk bisa bertahan hidup. Jadi, kita harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Itu pesannya ya nak ya. Harus bersikap baik, attitude-nya baik, benar nggak? Iya, tidak menyakiti perasaan orang lain. Oke, baik anak-anak Ibu semua. Oke, nah sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Maryam. Ngomong ya? Iya, lagu daerah ya. Lagu daerah. Kita nyanyi dulu ya sayang. Dari mana nih lagu Maryam Tomo? Ada yang tahu nggak? Dari Sumatera. Sumatera apa ini? Sumatera Utara. Kita nyanyi ya. Saya
mama malu. Oh Maryam tolong baina Sina bang masih. Oh Maryam tolong baina Sina bang masih. Sayang mari kita kain panjang mari lutang di penting masalah dengke mama malu. Oh Maryam tolong dena siapa masih. 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 Oke, alhamdulillah. Ternyata Maryam Tomong itu lagunya dari Tapanuli. Terdapat di Sumatera Utara. Oke, alhamdulillah semua bisa menyanyikannya. Good job. Oke. Itu tandanya kita keanekaragaman ya sayang ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, nah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong lagi untuk Arayan, tolong pimpin doanya sayang. Dari mana? Dari belakang ibu aja nggak apa-apa. Ayo, ayo sayang. Bersiap. Berdoa dimulai. Sabari sadaqallahul azim. Terima kasih Arayan. Saya silakan duduk. Nah, baik. Ketemu untuk pembelajaran selanjutnya besok pagi ya. Untuk besok lagi siang, kita masuk siang jam 12:30. Baik. Nah, Ibu akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.